Kita klik lagi. Oh, sudah, Pak. Ya, udah. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sutarsi dan Pak Amiruddin. Perkenalkan, saya Wilis Aryani dari SMK Negeri 3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bu. Oke. Ini saya pertiting atau saya menampilkan perangkat aja, Bu? Perangkat saja, Pak, Bu. Oh, perangkat RPP-nya saja. Iya. Iya. Sebentar ya, Bu, ya. Mana ya? Terlihat ya, Bu, ya? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perangkat yang telah saya susun untuk RPP-nya, mata pelajaran basis data, itu jadi secara daringnya asinkron dan sinkron. Sinkronnya menggunakan Google Meet, asinkronnya menggunakan Google Classroom. Untuk kelas 11 rekayasa perangkat lunak semester ganjil, untuk alokasi pertemuannya saya menghitungnya dari awal semester. Ini diperkirakan pertemuan ke-12 sampai 15. Alokasi waktunya adalah 16 jam per pelajaran atau 4 kali pertemuan daring. Kemudian materinya adalah kelompok perintah DDL, DML, DCL dalam basis data. Kemudian karakter siswa yang diharapkan adalah jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, dan tanggung jawab. Kompetensi intinya, yang pertama adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat, itu untuk keterampilannya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, kompetensi dasarnya yang pertama, ini adalah KD keempat. Untuk pengetahuannya adalah menganalisis kelompok perintah yang termasuk DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Indikator pencapaian kompetensinya dari pengetahuan itu ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan tentang DDL, DML, dan DCL. Kemudian untuk pengetahuannya yang kedua indikatornya menganalisis tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL. Untuk kompetensi dasar di keterampilannya itu membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dari keterampilannya adalah membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, dan DCL. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat untuk tujuan ini saya ambil dari indikatornya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang DDL, DML, dan DCL. Yang kedua adalah menganalisis kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dengan benar. Yang ketiga adalah membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, dan DCL sesuai aturan yang ada. Untuk materi pembelajarannya itu terdiri dari materi reguler, materi remedial, materi pengayaan. Untuk materi pembelajarannya itu sama. Yang pertama adalah SQL atau Structure Query Language, kemudian Data Definition Language, selanjutnya Data Manipulation Language, dan Data Control Language. Untuk materi remedial, apabila di pembelajaran ini kemudian dianalisa hasilnya, banyak peserta didik yang
belum mencapai tuntasan minimal, maka akan diadakan kegiatan remedial dengan materi yang sama dengan materi reguler. Sedangkan materi pengayaan itu untuk materinya sama, mungkin hanya tingkatan soalnya atau nanti yang dibahas itu lebih tinggi. Kemudian untuk metode pembelajarannya, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik melalui pembelajaran student center learning menggunakan platform aplikasi Google Classroom yang berbasis masalah atau problem based learning. Media pembelajaran yang digunakan itu ada Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan YouTube. Untuk sumber belajar, bahan ajarnya ini mengenal perintah DDL, DML, dan DCL dalam basis data dalam bentuk soft copy format PDF. Kemudian ada e-book, judulnya adalah e-book basis data untuk SMK atau MAK kelas 11 semester 1 soft copy format PDF dari pengarangnya Abdul Munif. Penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahunnya 2013. Kemudian ada linknya juga, saya sertakan di Google Classroom. Kemudian dari internet itu dari http www.wetrischool.com, itu khusus untuk yang SQL. Kemudian untuk pertemuan pertama dari KD ini, di pertemuan ke-12 itu kegiatan pendahuluannya. Yang pertama, guru mengumumkan jadwal kelas online di Google Classroom atau Google Meet pada hari sebelumnya melalui WhatsApp Group. Kemudian yang kedua, guru membuka kelas dan mengajak selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran kelas online melalui Google Meet dan mengirimkan postingan di Google Classroom. Yang ketiga, guru meminta peserta didik menjawab atau memberi komentar untuk memastikan bahwa peserta didik sudah online dan peserta didik diminta untuk mengisi absensi pada Google Form yang sudah disiapkan di Google Classroom sebagai bukti kehadiran absensi kehadiran. Kemudian yang keempat, guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Selanjutnya, guru memberikan motivasi, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, cakupan materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian. Kemudian yang keenam, selanjutnya guru mengarahkan peserta didik untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran dan aktif di Google Classroom. Untuk kegiatan inti, dimulai dari kegiatan literasi. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Yang kedua adalah peserta didik diperlihatkan materi yang akan dipelajari, yaitu mengenal SQL melalui tayangan dalam bentuk PowerPoint atau video beserta link konten YouTube terkait materi ajar mengenai SQL melalui Google Classroom. Untuk critical thinking-nya, yang pertama, guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik, kemudian meminta pendapat peserta didik berkaitan dengan materi yang ditampilkan melalui fitur komentar di Google Classroom. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik berkaitan dengan materi ajar. Yang ketiga, guru memberikan topik permasalahan yang ingin dipecahkan berkaitan dengan materi mengenal SQL. Ini contoh permasalahannya. Tabel dapat dibuat dengan menggunakan bahasa yang khusus mengoperasikan basis data. Salah satu dari bahasa tersebut adalah bahasa SQL. Selain itu, selain digunakan untuk membuat struktur tabel, apa fungsi dari bahasa SQL? Ini adalah contoh permasalahan yang harus dipecahkan. Kemudian peserta didik dipersilahkan untuk membaca materi di bahan ajar dan mencari informasi dari berbagai sumber, disarankan melalui internet untuk menjawab permasalahan yang ada, dan dianjurkan tidak sampai keluar rumah. Untuk kolaborasi, peserta didik mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom secara mandiri dalam kelompok. Peserta didik diminta untuk bekerja secara kelompok melalui virtual dengan jumlah tiap kelompok 3-4 orang untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai bahan, ini permasalahan sebenarnya mengenai SQL. Kemudian komunikasinya, yang pertama peserta didik mencatat hasil pencariannya terkait materi mengenal SQL dan menyampaikannya pada kolom komentar dari postingan yang sesuai agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui hasil pencarian seluruhnya.
Kemudian yang kedua, peserta didik yang lain dapat menanggapi maupun menambahkan hasil diskusi yang disampaikan dengan membalas komentar yang bersangkutan. Untuk kreativitinya, yang pertama, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi ajar tentang mengenal SQL. Kemudian, yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Untuk kegiatan penutupnya, yang pertama melalui Google Meet, guru mengajak peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dan membuat postingan setengah kesimpulan yang kemudian dilengkapi oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, pada postingan kesimpulan tersebut, guru mengajak diskusi pada kolom komentar untuk melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, melalui Google Meet, guru menutup kegiatan pembelajaran online dan menghimbau peserta didik agar mempelajari materi yang selanjutnya yaitu Data Definition Language atau DDL dan mengajak selalu berdoa ketika sudah selesai mengikuti pembelajaran kelas online dan mengirimkan postingan menutup kegiatan pembelajaran di Google Classroom. Ini untuk pertemuan berikutnya. Kemudian, ya, hanya beda materi, Bu. Selanjutnya, untuk teknik penilaiannya, penilaian pembelajarannya ada penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Yang pertama adalah teknik penilaian. Penilaian pengetahuan itu ada tes tertulis dan kuis. Kemudian penilaian keterampilannya ada unjuk kerja. Kemudian ada penilaian sikapnya melalui observasi, mengamati kegiatan atau aktivitas peserta didik secara individu pada keaktifan maupun diskusi di Google Classroom. Untuk instrumen penilaiannya, penilaian pengetahuannya, ini soal tertulis, indikator. Indikatornya menjelaskan tentang DDL, DML, DCL, kemudian menganalisis tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL, kemudian membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, DCL. Teknik penilaiannya, tes tertulis itu menggunakan Google Form, kemudian kuis ini menggunakan link. Terus bentuk instrumennya ada uraian, ada rubrik penilaian. Untuk kuis ini dalam bentuk teka-teki silang. Kemudian kisi-kisi tes tertulisnya ini menggunakan Google Form-nya dari kompetensi dasar, kemudian materi, indikator soal, bentuk soalnya ada pilihan ganda, uraian, dan kuis. Kemudian ini untuk soal uraiannya. Kemudian untuk soal kuisnya, saya mencoba membuat dalam bentuk teka-teki silang yang bisa dikerjakan secara online. Kemudian ada penilaian keterampilannya. Untuk penilaian unjuk kerjanya menggunakan LKPD. Jadi siswa diminta untuk menganalisis kelompok perintah dalam SQL yang terdiri dari DDL, DML, DCL, atau TCL untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Rubrik unjuk kerjanya itu dari menentukan kategorinya, kemudian menentukan jenis perintahnya, kemudian menentukan contoh bahasanya. Untuk penilaian sikap, ini dalam bentuk observasi, skala penilaian atau daftar cek, instrumennya nama siswanya jujur, yang dinilai aspeknya jujur, disiplin, tanggung jawab, keaktifan, dan rasa ingin tahunya. Kemudian pembelajaran remedialnya dilaksanakan apabila pencapaian hasil belajar peserta didik belum mencapai KKM. Bentuk kegiatan remedialnya adalah pembelajaran ulang secara online atau daring, kemudian bimbingan perorangan secara online atau daring, atau belajar kelompok secara daring atau online, kemudian pemanfaatan tutor sebaya secara online atau daring juga. Kemudian pembelajaran pengayaannya dilaksanakan apabila pencapaian hasil belajar siswa sudah mencapai KKM, tetapi siswa belum puas dengan hasil belajar yang dicapai. Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan atau pendalaman materi. Bentuk kegiatan pengayaannya, yang pertama adalah tugas mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Yang kedua adalah meringkas buku-buku atau sumber referensi di internet. Mungkin itu aja, Bu, yang bisa saya presentasikan dari RPP saya.
Mic-nya belum aktif, mohon Baik, maaf. terima kasih Bu. Bisa diperbesar sedikit lagi. Iya, Bu. Terlalu besar ya. Oke, Ya, terus. lagi-lagi. Oke. Nah, kita mulai dari awal ya Pak, Bu ya. Ya, Di roll saya langsung ke atas Bu. langsung ke atas. Oke, ya. Baik, dari atas Pak, Bu. Oke. Baik, Ibu siapa namanya? Willis, Bu. Ibu. Ya. Ya, baik Ibu. Dari SMK Negeri 3 Banjarbaru. Iya. Oke, basis data rekayasa perangkat lunak. Ke bawah Bu. Ke bawah lagi. Oke. Kenapa Bu tak ke atas dulu Bu, ke atas lagi ke atas. Oke, di awal tema ya saya melihat di bawah alokasi waktu ya ada materi dan karakter siswa yang diharapkan. Ya. Memang ada di dalam format RPP, Bu. Enggak sih, Bu, saya tambahkan sendiri. Karena Jangan saya ditambah pengen mengincludekan apa ya, karakter siswa gitu loh. Jangan ditambah-tambah Bu, format yang sudah ada diberikan oleh BPP ya itu artinya itu sudah paten, itu sudah yang begitu ya, Bu, memang ya. yang harus kita ikuti ya. Iya. Materi dan karakteristik siswa yang diharapkan ya, itu artinya Ibu sendiri yang menambah ya Bu ya, bukan instrukturnya yang minta ditambah ya. Iya. Oke, itu dihapus ya Bu ya. Iya. Baik. Langsung lagi aja, Bu. Baik ke kompetensi inti. Kompetensi inti itu atau KI itu kita melihat dari silabus ya Bu ya. Iya, dari silabus Bu. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya Bu ya. Iya. Ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 ya. Iya. Oke, KI 1 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan. Oke, mengolah, menalar, menyaji dalam rumah. Oke, baik. Berikut kita masuk di kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Oke, di sini indikator pencapaian ya. Penulisannya agak kurang tepat ya Bu, kompetensi dasar itu harusnya 31 untuk pengetahuan dan kompetensi dasar untuk keterampilan itu adalah 4.1 ya Bu ya. Ini untuk kompetensi dasar keempat Bu, yang untuk satunya sudah dipelajari. Iya. Jadi tetap nulisnya 4 gitu ya Bu ya? Soalnya untuk yang kompetensi 31 itu sama Pak Amir ya, kalau saya melihat di sini. Ya. Ya harusnya kompetensi dasar untuk pengetahuan itu tertulis 3.1 baru kompetensi dasar keterampilan itu 4.1. Gitu ya Bu ya. Indikator pencapaiannya ya tulis 3.11 gitu ya Bu ya. 3.12 ya. Untuk indikator pencapaian kompetensi ya menganalisis itu sudah masuk di C4 ya. dimensi pengetahuan C berapa Bu? C4 ya Bu ya untuk menganalisis. C4. Iya, setahu saya ya. C4 menganalisis. Kompetensi dasar menganalisis indikatornya menjelaskan dan menganalisis. Iya. Sudah benar itu Bu? Kalau untuk menjelaskan sebenarnya ini untuk ranah pengetahuannya masih C1 ya Bu ya. Iya, menjelaskan itu kan masih C1 ya Bu ya? Iya. Nah, kalau menganalisis itu sudah C4. Jadi enggak. Iya. Enggak apa-apa kalau memang harus dijelaskan pertama jadi C1, tapi kalau memang mau jadi hot semua juga enggak ada masalah ya Bu ya. Terus jadi untuk kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya kan cuma 1, indikator pencapaiannya itu tidak mesti Bu 1 atau 2, bisa saja lebih daripada itu, bisa saja 5, bisa dari kompetensi dasar atau apa yang ingin Bapak Ibu capai,
apa yang ingin capai kan pasti kelihatan indikator-indikator apa yang saya harus masukkan di IPK di sini ya Bu ya. Berarti Nah, untuk kayak IPK-nya itu masih boleh dikembangkan ya Bu ya? Masih boleh bisa ditambah masuk lagi ya? dari kompetensi, artinya penting tidak keluar dari kompetensi dasarnya Oh iya, ya. ya iya Bu. Iya. Makasih banyak Bu. Ya, begitu juga dengan di keterampilan, membuat daftar. Membuat daftar itu apa, Membuat Bu? daftar kalau di keterampilan Dimensi ya. C berapa itu dia? Nah, kalau untuk keterampilan di P ya Bu ya? Keterampilan membuat daftar kelompok perintah. Oh, anu ya, Bu, apa bagusnya itu Bu ya? Membuat daftar kelompok. Iya. Mempraktikkan apa? Nah, belum sih Bu, ini memang sebenarnya kan masih yang belum menerapkan kan untuk kompetensi dasarnya, jadi Ini hanya sudah sekedar diterapkan kan Bu? Karena membuat daftar artinya penerapan ya Bu? iya menerapkan. Ya, penerapan, iya. Jadi harus kelihatan ya Bu ya, maksudku betul apakah ini C4 itu membuat C4 apa lebih bagus di anu ya Bu ya, dirubah sedikit sehingga kelihatan bahwa kalimat itu kan C4 itu menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, toh? Itu C4 sampai C6 itu Bu ya. Oh iya ya Bu. Ya. Jadi lebih kata-katanya lebih diperjelas gitu aja ya Bu ya. Ya. Jadi Mengelompokkan indikatornya itu tidak mesti Bu bilang 1, 2, bisa saya lebih, bisa saya 5, bisa saya 7 ya, dijabarkan. Jadi dijabarkan Bu. Namanya indikator kan itu penjabaran. Ya Bu ya? Iya Bu. Masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjawab pertanyaan, memberikan saran, Oke, dibawa ke bawah Bu, tujuan pembelajaran, menjelaskan, menganalisis kelompok. Kan kalau menurut saya sih lebih bagus menggunakan kata-kata setelah bla 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 begitu. Menganalisis kelompok itu kan tujuan kan itu artinya apa yang akan kita capai, ya kan? Setelah siswa ini diharapkan begini-begini, ya kan begitu diharapkan. Itu dirubah ya Bu ya, sehingga kelihatan bahwa empat tipek itu ya Bu ya, pendekatan tipek itu ya, dengan apalagi dengan yang kita tadi mengatakan HOTS keterampilan berpikir tingkat tingginya ya. Ya Bu, berarti lebih ke pemilihan KKO-nya ya Bu mungkin ya, yang harus lebih diperjelas ya. Diperjelas unsur tipexnya dan HOTS-nya di tujuan pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Terus masuk di habis itu Bu apa? Materi Bu. Materi. Iya. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran, materi reguler, materi remedial, materi pengayaan. Oke, artinya Ibu sudah memperlihatkan materi remedial yang akan nanti, yang mau digunakan ya, dan materi pengayaan apa yang akan dilakukan ya. Iya Bu. Oke, metode pembelajaran. Nah, di sini lagi Bu ya, metode pembelajaran yang tepatnya itu adalah model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Ya, jadi judulnya itu begitu Bu, model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Jadi modelnya apa? Model yang kita gunakan adalah problem based learning, ya. Modelnya, pendekatannya apa? Pendekatannya apa yang Ibu gunakan di scientific. Yang pendekatannya scientific. Oke, metode yang Ibu gunakan adalah student center learning. Apa itu? Metodenya Bu, metodenya yang problem based learning. Itu model, Bu. Ini student center learning Bu, yang metodenya. Melalui pembelajaran student. Enggak, metode itu Bu kayak tanya jawab, diskusi, ya, penugasan,
Ya, Mhm. ya. Nah, jadi itu dijabarkan itu Bu Oh, ya, jadi diganti. lebih diperjelas ya Bu, modelnya, Ya, pendekatannya, kemudian metodenya gitu ya, dipisah-pisah. Kalau ini kan Metodenya saya itu gabung aja. model, pendekatan, dan metode Ya, pembelajaran. ya, siap Bu. Nah, nanti tulis di bawahnya modelnya apa, Ya. pendekatannya apa, metodenya apa, ya. Nah, Iya Bu. tapi diingat bahwa model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang Ibu masukkan di sini, di RPP Ibu itu harus tercermin di dalam langkah pembelajaran Ibu. Ya, paham Bu ya? Nanti kita Iya. lihat ya Bu ya, apa itu tercermin di langkah pembelajaran Ibu. Baik, Iya. media pembelajaran, media Bu ya, bukan media dan bahan ya. Enggak sih Bu. Sebenarnya Hah? bahan alat ya, alatnya kan menggunakan laptop, enggak saya masukkan. Media dan bahan, media ya media Alat, bisa. media, Nah, dan bahan ya Bu ya. ya media dan bahan, medianya Mm-mm. apa? Pakai apa? Iya Bu. Ya, Iya. media yang digunakan apa Bu? Medianya. Ah, apa bisa dalam bentuk rekaman video, film yang sudah ditampilkan, ya Iya. macam-macam itu Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Gambar, realita, ya. Iya. Kalau bahannya ya bisa apa kita bahan apa? Kalau praktek, Ibu gunakan apa? Nah, Iya. bahannya. Adakah apa bahan yang kita gunakan pada saat praktek? Bisa saja itu misalkan kalau dia pakai kertas, gunting apa begitu dan bla bla yang lain-lain ya, itu Iya masuk Bu. Iya, bahan. iya. Sedangkan sumber belajar ya, sumber belajar itu ya ada buku siswa Iya. ya, Mm-mm. buku siswa. Ini bahan ajar mengenai perintah apa ini? Bahan ajar itu maksudnya apa Bu? Bahan ajar Buku ya. referensi Modul ajar. kayak seperti Betul. modul untuk anak-anak Ya, ya. Untuk pegangan ajar anak-anak ya. ya yang modul atau buku siswa. Mm. Iya, atau beda ya, Bu? Beda Modul buku sih siswa Bu, dengan iya. modul ya, Bu? Kalau yang Ah, untuk buku itu saya tuliskan di sini menggunakan e-book aja, karena kan pembelajarannya secara daring kan, jadi menggunakan e-book mungkin lebih bisa diakses anak gitu. kan tetap harus ada buku referensi, Bu, yang mereka Oh, pegang. Jadi itu bisa saya sumber belajar itu dalam bentuk buku siswa, beda buku siswa dan buku referensi ya, Bu ya. iya, Ya, buku gitu. siswa, buku referensi atau bahan ajar. Bahan ajar itu bisa saja bahan ajar itu dibuat oleh guru, bisa saja itu bahan ajar itu di dalam bentuk buku referensi. Beda ya, Bu ya. Oh, berarti untuk bahan ajar ini bisa Bu jadi buku referensi ya, bukan di sumber belajar ya? Iya, iya. Hmm. Ya, bisa dari situs internet, sudah ada internet ya, situs Hmm. internet, bisa dari koran, dari lingkungan Bu, itu sumber belajar semua itu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi jangan apalagi sempitkan itu sumber belajar itu banyak. Kita mengambil bisa saya dari mana-mana saja Bu Iya, ya. iya, iya. Oke. Terus langkah pembelajaran. Ya, langkah pembelajaran tadi tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu menggunakan model problem ya, Problem based learning, iya. problem based learning, problem. Oke, problem. Terus menggunakan di mana Bu ada sintaks problem based learning di langkah kegiatan pembelajarannya Ibu di mana? Kalau saya di sebelah sini, Bu. Jadi waktu di critical thinking-nya, yang pertama kita melakukan tanya jawab setelah siswa itu melihat tayangan video atau PowerPoint yang sudah disajikan. Kemudian saya memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Kemudian setelah itu saya ada tanya jawab kan. Setelah itu Sama saya saya Bu, yang mana sintaks dari problem based learning? di sini guru memberikan topik permasalahan yang ingin dipecahkan dengan materi mengenal SQL. Atau sebutkan sama saya Bu, Ya, sintaks dari problem based learning. ya. Untuk sintaks problem based learning-nya itu guru memberikan topik permasalahan yang ingin dipecahkan berkaitan dengan materi mengenal SQL. Kemudian yang kedua, ini permasalahannya, ini contohnya.
Kemudian peserta didik dipersilahkan untuk membaca materi di bahan ajar dan mencari informasi dari berbagai sumber, disarankan melalui internet untuk menjawab Dari permasalahan yang informasi. ada. Sintaks dari problem based learning itu mencari informasi. Terus apalagi Bu? Kemudian dibawa nih peserta didik mencatat hasil pencariannya, kemudian menyampaikannya pada kolom komentar dari postingan yang sesuai agar teman yang lain bisa mengetahui hasil pencarian seluruhnya dan menanggapi maupun menambahkan hasil diskusi yang disampaikan dengan membalas komentar yang bersangkutan. Kemudian Jadi semua membuat sintaks yang kesimpulan. ada di problem based learning itu sudah ada semua Bu di langkah pembelajarannya Ibu. Insya Allah sudah Bu, Insya Allah sudah sampai membuat kesimpulan. Kesimpulan itu ada di inti atau di penutup, Bu? Di inti, untuk kesimpulan dari yang saya berikan di problem based learning-nya, kemudian nanti di kegiatan penutup itu kesimpulan dari pembelajaran keseluruhannya. Apa bedanya? Kalau yang untuk membuat kesimpulan yang di sini, ini dari permasalahan yang sudah dipecahkan. Sedangkan yang untuk penutup itu kegiatan pembelajaran keseluruhan dari siswa melihat tayangan video, kemudian dari mengerjakan permasalahan, mengerjakan LKPD-nya, kemudian mengerjakan kuisnya, kemudian dari mengerjakan evaluasinya, kemudian sebelum di penutupan itu saya mengajak siswa untuk membuat kesimpulan lagi dari kegiatan pembelajaran keseluruhannya. Mungkin ada yang kurang atau ada yang belum dipahami, Oke, ya, baik. itu saya ajak. Jadi menurut Ibu bahwa sintaks dari model yang digunakan ya itu semua tercermin di langkah kegiatan inti, iya? Iya Bu. Begitu. Menurut Iya. Ibu seperti itu. Kalau saya Iya, melihat Bu. langkah pembelajaran Ibu seperti itu. Iya. Jadi saya menilai pemahaman Ibu mengatakan bahwa sintaks dari model itu semua dituangkan di dalam langkah pembelajaran di inti, iya. Iya, Bu. Ya kan, Bu? Iya. Nah, ya sebenarnya tidak seperti itu, Bu. Tidak semuanya seperti itu. Jadi itu menanyakan kan bisa juga di pendahuluan. Ya, kesimpulan juga itu membuat kesimpulan itu kan bisa juga masuk di penutup, iya kan? Iya. Oke. Baik. Terus tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu menggunakan pendekatan saintifik. Berarti kan bisa pendekatan sama saya yang mana pendekatan saintifik yang Ibu lakukan? Di menanya, mana ya? Apa itu? Ada 5M ya Bu ya? Mengamati, menanya, menalar. Ini peserta didik diberi motivasi untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali melalui materi yang disajikan. 5M yang mana itu Ibu masukkan sebagai mengamati, menanya, menalar, menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini saya mulai mengarahkan peserta didik untuk melihat, mengamati, dan membaca, menuliskannya kembali. Kemudian diperlihatkan materi yang akan dipelajari, yaitu mengenal SQL melalui tayangan dalam bentuk PPT atau video beserta link konten YouTube-nya terkait materi ajar. Kemudian ditegaskan lagi di sini melakukan tanya jawab dengan peserta didik, kemudian meminta peserta didik pendapat peserta didik berkaitan dengan materi yang ditampilkan tadi. Itu menurut saya untuk yang saintifiknya, Bu. Terus menalar, Bu? Di sini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin. Menganalisis data. Lebih ke sini sih Bu, kami dari peserta didik mengamati, membaca, kemudian menuliskan hal-hal yang belum dipahami, kemudian kami melakukan tanya jawab. Ya. Jadi saya lihat di sini Ibu menyatakan lagi bahwa pendekatan saintifik itu semua berada di kegiatan inti. Ya Bu ya? Iya. Ya.
Jadi bisa saja Bu, saintifik itu berada di pendahuluan, inti dan Di awal biasanya waktu menyampaikan, sebelum menyampaikan tujuan itu biasanya kan ada mengkaitkan dengan materi kompetensi sebelumnya kan Bu, biasanya itu juga saya, nanya dulu, setelah materi ya yang itu kan sudah iya, menanyakan itu kan itu menanya itu kan termasuk sudah saintifik juga ya Bu? pendahuluan. Nah, itu Iya. kan makanya saya bertanya, perlihatkan kepada saya mana pendekatan saintifik yang ada di langkah pembelajaran Ibu, tapi Ibu Iya. memperlihatkan sama saya di kegiatan semua. Iya, Bu. Padahal pendekatan itu ada juga di pendahuluan, di Iya, inti dan iya. di penutup Mendiskusikan sebenarnya. kompetensi itu udah Itu tidak termasuk mesti ya Bu ya? semua dituangkan di inti, padahal kita tidak sadar bahwa saintifik itu ya Iya. itu ada juga di pendahuluan dan di penutup ya. Iya. Tidak mesti harus semua itu 5M itu masuk di semua. Jadi tidak Iya. itu 5M itu Bu ya, pendekatan saintifik itu tersebar bisa saja di pendahuluan itu berulang saintifik itu ya, menanyakan berulang di situ ya. Tidak mesti Iya. kan sudah ada kata menanya di situ, tidak perlu lagi ada kalimat enggak Bu seperti Iya, Bu. itu ya. Oke, Berarti baik. untuk Terus misalkan ya Bu, saya boleh nanya ya Bu ya, untuk yang misalkan itu kayak dia. kegiatan penutup itu ya, saya mengajak peserta didik untuk menuliskan kesimpulan Ya. atau menanyakan kembali, mengajak berdiskusi ya untuk, melakukan refleksi, itu termasuk saintifik juga ya Bu ya? Iya, Bu, refleksi. Ya, oke. Baik, dibawa lagi, Bu. Kebawa lagi, jadi diperbaiki saja situ ya, Iya, Bu, ya. iya Jadi Bu. nanti kelihatan bahwa modelnya ini, sintaksnya model ini, ya. Sintaksnya model ini, tadi saya melihat ada Ibu memperlihatkan 4C di situ ya, kalau tidak salah ya. Oh ya, yang ini Ya, ya Bu ya? enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nggak Jadi masalah. Oh ya. ya, 4C di situ. Jadi enggak apa-apa kalau perlihatkan semua di situ, Bu. Yang ini saintifik, ini sintaks model, ini pendekatannya, ya. Enggak apa-apa perlihatkan semua di situ. Memang seharusnya seperti itu. Terus metode yang digunakan itu apa? Itu harus jelas semua dan tercermin semua di langkah pembelajarannya, ya. Jadi model, pendekatan dan metode itu semua kelihatan di langkah Di langkah pembelajaran. pembelajarannya ya Bu ya. Baik. Iya. Berikut Bu. Ini banyak sekali ya Bu ya. Untuk beberapa kali pertemuan Bu. Iya. Oke, masuk di tadi jam JP-nya kelihatan ya Bu ya? Iya, kelihatan Tadi 16. coba saya lihat tadi jam JP-nya itu tidak kelihatan Bu. Ibu tulis relatif. Oh iya, soalnya kan kami Relatif ya. Kan di iya. atas itu. Tadi di Iya. topik awal itu Ibu tulis berapa kali berapa? 16 jam pertemuan, 4 kali 45 menit untuk satu pertemuannya. 4 kali. Harusnya Ibu jabarkan di sindal, kasih waktu, jangan terus relatif. Ya, karena Ibu sudah menentukan di atas tadi. Oh, Ya, gitu. Iya, iya, Bu. menit, berapa kali. Oke, ya. Alokasi waktu Dan ya, Bu ya. relatif, harus terus berapa JP? Nah, iya. Berapa menit? Oke, baik. Karena daring nggak apa-apa ya, Bu ya, ditulis alokasi waktunya ya? Nggak apa-apa. Soalnya kadang kan di kegiatan pendahuluan kita mau mengondisikan kelas, anaknya kalau kita pas oh ya, ya, nggak apa-apa Bu. Baru paham soalnya apa ya, kayak kita menyesuaikan kondisi aslinya gitu. RPP ya harus dibuat seperti itu Bu. Tapi kalau penerapannya mau diterapkan ya itu bisa saja lebih, bisa saja kurang, ya. Iya. Ibu tulis kegiatan pendahuluan 10 menit, padahal Ibu melakukan 15 menit ya. Itu kan pelaksanaannya ya, tapi tetap dalam RPP harus menulis berapa jelas menit. Waktunya ya Bu ya. Iya. Nah, sudah ditentukan. Ya, baik Bu, ke bawah lagi. Iya. Di penilaian, oke, penilaian tes tertulis, ada kuis. Tes tertulis, ada kuis.
penilaian pengetahuan tes tertulis kuis. Maksudnya, Bu, Jadi apakah kuis itu tidak tertulis? tertulis, Bu, tapi kuisnya ini dalam bentuk teka-teki silang. Jadi, saya pisah kalau untuk yang tes tertulis itu dalam bentuk pilihan ganda sama uraian, esai. Disebut tes tertulis itu pilihan ganda dan esai, ya. Oh ya. Ya, penilaian apa? Ini kuis sebenarnya tes tertulis dalam bentuk kuis. Bisa saya begitu, Oh, Bu. berarti Jangan sendiri ya, gabung karena aja ya, Bu, ya. iya, Yes, bukan iya. penilaian pengetahuan. Tes tertulis kan itu apakah dalam bentuk esai, bentuk pilihan ganda, Iya. choice, ya, oke. Penilaian keterampilan, unjuk kerja, penilaian sikap, observasi, mengamati kegiatan atau diskusi dan sikap. Oke, jadi coba bisa lihat Bu anunya instrumennya. Ini belum saya pisah, Bu, untuk instrumennya baru saya ini garis besarnya aja, jadi baru saya pisah-pisah di evaluasinya untuk tiap pertemuan. Ini waktu apa kemarin mengembangkan perangkat waktu RPP, jadi belum saya Gimana pisah-pisah. apa Ibu menilai pengetahuan, Bu? Untuk nilai pengetahuannya itu menggunakan Google Form dan kuis tadi. Oh, begitu. Iya. Google Form. Langsung. Terus bawanya lagi, Bu. Uraian kuis. Itu ya, Bu, bentuk soal, pilihan ganda, uraian kuis. Itu kuis jangan dihapus saja, Bu, ya. Bentuk uraian itu pilihan ganda, esai, nah, uraian itu jadi iya. hapus saja ya. Ada kata kuis lagi di situ, Bu. Karena kuis itu kan berbentuk apa? Uraian kan? Apakah? Uraian Itu kan juga ya. anunya apa metodenya apanya lagi? Bentuknya. Ya, ke bawah lagi, Bu. Iya. Soal uraian dan skor penilaian. Skor maksimal 20, 15. Jelaskan merupakan perintah yang berfungsi untuk 15. 15 kalau dia benar semua. Ya, Bu. Ada. Ya. Iya, kalau lengkap. Belas. Iya. Tidak ada di sini ya, Bu, ya. Ini semua skor maksimal ya, Bu, ya. Iya, skor maksimal. Skor maksimal. Kan bisa saja kalau dia menjawab tapi salah, ada enggak skornya, Bu? Enggak, Bu. Saya biasanya kalau yang di Google Form itu untuk yang soal uraian saya koreksi manual. Jadi karena kan kalau kita menggunakan Google Form, kita masukkan kunci itu kan apalagi sensitif. koreksi manual, Bu. Apalagi Iya. koreksi manual. Artinya kan misalkan tadi itu jelaskan mengenai nomor 1, nilai maksimalnya 20. Kalau dia menjelaskan tapi tidak maksimal, itu nilainya berapa, Bu? Terus kalau dia menjelaskan tapi tidak tepat, terus nilainya berapa? Itu harus semua ada nilainya. Masa Iya. kalau dia tidak sesuai dengan kunci jawaban Ibu, langsung Ibu kasih 0, itu tidak mungkin lah, Bu. Iya, nggak mungkin. Oke, itu dijabarkan lagi. Rentangnya mungkin ya, Bu, ya? Ada rentang nilainya ya? Oh, jangan rentang nilai. Maksudnya, ya, penentuan lah. Misalnya kalau dia sangat semua tepat 20. 20. Kan dari Ibu. Iya. Iya. Selalu ada, Bu. Namanya ada nilai menulis. Masa biar salah kasih nilainya. Oke, Bu. Baik, ke bawah lagi, Bu. Ya, soal kuis. Baik, ada lagi, Bu, ke bawah. Untuk unjuk kerjanya, Bu. Ya, unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja.
Analisis kelompok perintah dan SKP untuk membuat database. Ini dalam bentuk apa nanti? Ini lembar kerja kan, Bu? Iya, LKPD, Bu. LKPD. Mana LKPD-nya, Bu? Bentar, saya buka ya. LKPD. Tampilkan LKPD-nya. Iya. Ini. Nah, ini untuk LKPD-nya. Saya perbesar. Untuk alokasi waktunya 60 menit. Judul kegiatannya adalah menganalisis kelompok perintah DDL, DML. Tidak ada kelihatan tampil, Bu. Tidak tampil. Tidak tampil kah? Bentar. Iya. New share, ya. LKPD, ya. Saya share ulang. Gimana, Bu, tampil? Kelompok perintah. Iya. Ya, kegiatan biasa nanti. Oke, turun ke bawah, sebentar mandiri itu yang kelihatan. Tentang DM, ada tambahan. Oke, turun ke bawah. Sebentar, komputer aplikasi Oke, ke bawah lagi, alat dan bahan. Petunjuk kegiatan. Sudah. Oke, ya ke bawah. Petunjuk kegiatan, langkah kegiatan. Petunjuk kegiatan dengan langkah kegiatan. Apa bedanya itu, Bu, petunjuk kegiatan? Petunjuk ini sebelum mereka melangkah ke melaksanakan kegiatannya, saya beri petunjuk dulu. Kalau ini tugasnya bisa dikerjakan secara mandiri dalam kelompok virtual atau daring. Langkah kerja, Bu. Langkah kerja ya. Langkah kerja. Oke, baik. Langkah kerjanya itu yang pertama menentukan kategori perintah dulu, kemudian yang keduanya jenis perintahnya, kemudian membuat contohnya. Selanjutnya menyimpan file LKPD dengan nama file yang sudah ditentukan, kemudian mengupload kembali ke dalam tugas kelas yang ada di Google Classroom. Nah, jadi habis langkah kegiatan adalah apa lagi? Tugasnya, soalnya. Ya. Hasil, Bu, mana hasil? Hasil kan harus ditampilkan hasil juga, hasilnya. Ini lembar jawabnya, Bu. Oke. Baik, Bu. Rangkai dari saya itu. Silakan Pak Amir. Sudah 5:30 ini. Tabik Pak Amir. Kembali di RPP-nya, Bu. Buka RPP-nya. Pak Amir. Ya. Oke, ya. Kan, Pak. Baik. Baik. Oke. Wilis, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Amir. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ibu, siapa Ibu Wilis? Ibu Wilis dia di Banjarbaru ya? Iya, Banjarbaru, Pak. Tadi enggak sempat saya pantau semua apa tadi yang masukannya Ibu Susi. Banyak sekali. Ya, karena kebetulan ada di kampus ini lomba robotik, jadi bagian dari tanggung jawab saya, jadi tidak bisa saya pantau semua tadi. Ya maaf ya Bu ya. Baik. Pak. Oh ya, saya lihat Ibu ini mengajar di SMK, berarti Ibu adalah guru TKI ya Bu ya. Iya Pak. Ya baik. Baik Bu ya, dari Prodi RKS Pangkal Luna ya Bu ya. Oke, baik. Iya. Coba saya lihat Bu, turun anunya RPP-nya. RPP-nya. Ini. Oke, wes, baik. 3.4 ya benar, sudah benar ini. Ya sudah benar, berarti Ibu ambil KD keempat ya. Iya, dari KD keempat. Mata pelajaran apa tadi Bu? Coba tadi mata pelajaran apa tadi itu? Basis data, basis data. Oh, basis data. C berapa itu? C2? C2. C2? Iya, C2. Oke, turun. Oke. Turun Ibu. Ah, ini Ibu saya sarankan, ini enggak tahu. Enggak bisa begini. Ini satu ya, yang jelas saja satu ya. Iya. Yang pasti saja ya. Nanti boleh bantah. Ya, saya bilang begini saja. Ini C4, Bu ya. Iya. C4. Iya. Jadinya. Iya. Oke, ini harusnya sudah bagus ini sebenarnya.
C4 itu 3.4.2 sudah benar. Itu sudah Yang host. 341-nya ya Pak. 3.4.1 itu adalah C2. Itu kejauhan turun, tapi tidak apa-apa. Saya mau tanya dulu Bu, betul kayak ada di analisis SKL KIKD tentang rekomendasi turun? Ada? Ada sih. Ada? Enggak. Ada? Enggak ada. Kalau silabusnya? Kalau di silabusnya sesuai ini yang kompetensi dasar sama indikatornya ini saya dapatnya dari Ini silabus. ini dua saja, begitu saja. Iya, iya. Oh ya, kalau begitu Ibu benar atau tidak itu? Menurut Ibu benar atau tidak? Kurang tahu Pak. Nah kan menurut Ibu ini kan 3.4.1 itu C2 ya. Iya, iya. Kemudian 3.4.2 itu C4. Itu Bu. Iya, iya. Hierarki begini. Boleh turun dari C4 ke C2 dulu, tetapi harus direkomendasi ya, harus direkomendasi di analisis kurikulum. SKL KIKD mengatakan bahwa KD ini tidak langsung bisa diajarkan langsung HOTS, tetapi harus dimulai dari rekomendasinya Bu ya. Iya, rekomendasinya nanti SKL KIKD direkomendasi bahwa harus dimulai dengan C2 ya. Ya boleh, itu halal adanya kalau seperti itu. Tetapi yang rancu di sini harusnya ada sebelum ke C4 harus ada C3 Bu. Harus ada C3. Tidak boleh Ibu lompat langsung dari C2 ke C4, tidak boleh. Ya, itu tidak hierarki. Oh iya iya Pak. Berarti ada indikatornya boleh ditambahi gitu ya Pak ya? Iya, harus ditambah. Tidak boleh itu tidak harus tambah. Kalau Ibu memulai dari C2 harus menambah C3. Oh iya, jadi ada degree-nya. Contohnya, tapi sebelum ke sana, saya mau mengkritisi begini. Ibu, siapa yang ngajari bahwa itu IPK dengan tujuan tidak boleh dualisme, tidak boleh tidak harus independen dan dapat diukur. Itu menjelaskan tentang DDL itu satu indikator. Menjelaskan tentang DM satu indikator, menjelaskan DCL satu indikator. Harus seperti itu. Di indikatornya ya Pak ya? Atau di tujuannya? Ya, indikator dan tujuan harus seperti itu. Oh iya, dipisah-pisah ya berarti. Tidak boleh ada bisa mengukur dua unsur, tetapi harus mengukur satu independen dan dapat diukur. Itu definisinya IPK dan tujuan. Ya, iya. Itu. Jadi nih, anggaplah saya boleh Ibu tulis itu, boleh Ibu tulis contoh ya. Menjelaskan tentang DDL. 1. 3.4.1 tadi itu. 3.4.2 menjelaskan DML. Ya. 3.4.3 menjelaskan DCL. Oke. Kemudian 3.4 ya, itu adalah langkah-langkah perintah DDL. Oh ya, langkah-langkah. Ya. Oke. 3.4.5 itu langkah-langkah perintah dalam DML. Iya. Ya, begitu seterusnya, Bu. Kemudian baru yang menganalisis gitu ya, Pak ya. Dan 3.4.6 langkah-langkah perintah dalam DCL. Itu. Kemudian analisis begitu juga, menganalisis tentang kelompok DDL. Ya, begitu harus begitu. Iya, paham, Mbak. Begitupun di titik 4.4 tidak boleh juga ambiguitas ya, harus dapat ukuran independen ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Ya, cara penulisannya sudah benar. Cara penulisannya titik sudah benar itu. Sudah benar ya. Ya, di antara 4 tadi Ibu yang paling benar ini ya, persoalan ini tinggal jangan terlalu kikir merumuskan lebih detail ya, lebih individual dan dapat diukur ya. Tidak boleh ambiguitas, tidak boleh ganda, analisis ganda tidak boleh. Iya, berarti dipisah ya Pak, harus dipisah ya. Nah, ini Bu, tujuan pembelajarannya harus mengandung unsur ABCD atau ACDB ya. Jadi audience, behavior, condition dan degree ya. Ya, boleh ABCD, boleh ACDB. Ya, ACDB, boleh seperti itu. Ngambil dari indikator boleh nggak Pak kalau tujuannya Pak? Nah begini,
Saya mau tanya, baru saya mau tanya Bu, Iya. apa rumusnya, apa teorinya indikator ketujuan? Itu pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya dari KD sih, Pak. Tidak, ya itu yang harus ya. Jadi begini, saya usah saya bertanya, lebih saya jelaskan. Iya. Jadi satu indikator minimal turun menjadi satu tujuan, Oh, minimal iya. satu. Jadi tadi itu kita rumuskan KD3, 9 indikatornya berarti minimal 9 tujuan. Oh iya. Oke. Nah, tambah KD4 ya. Iya. Tambah KD4 KD4 itu juga menjadi Jadi 3. 3 berarti 12 ya. Iya. Kalau Ibu bangun dari C2. Tetapi kalau Ibu bangun dari C4 tidak seperti itu, ya. Iya, Oke, Pak. ini sudah hoax sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Oke, turun lagi Bu, turun lagi. Tadi saya enggak kalau berulang penyampaiannya Bu Susi jangan ya. Kalau berulang karena saya enggak dengar tadi, saya enggak perhatikan. Iya. Oke, materinya juga mengikuti tujuan. Tadi itu 12 tadi ya, mengikuti itu perintahnya. Oh, dipisah. Enggak usah sampaikan begini, materi remedial, pengayaan tidak perlu. Oh, ya. digabung aja ya, Pak, materi. Begini. Ya. Itu remedial, Bu. Itu remedial, ya. Saya mau sampaikan begini. Enggak usah saya tanya ya. Kalau saya tanya, jangan sampai tidak menjawab. Ya, remedial itu dilakukan kalau ada satu tujuan yang tidak ada yang jawab siswanya. Atau melebihi 50%, ya 50% yang jawab. Yang tidak jawab, tidak benar. Itu saja yang diremedial. Berarti yang kurang dari... Ya sudah tuntas nggak usah. Contoh tadi, 3.4.1 semua siswa atau 90% siswa sudah menjawab, tidak usah remedial itu karena sudah tuntas itu. Ya itu, jadi tidak perlu diulang-ulang antara remedial dengan reguler, tidak perlu. Karena nanti jadi pertanyaan nanti itu Bung Poin tadi 12 tujuan, cukup 12 pertanyaan yang diukur. Kalau esai harus 12 juga. Bukan 12. 9 saja karena KD3. KD3 9. Jadi nanti terukur yang mana tidak tuntas. Kalau ada nanti tujuan yang tidak melebihi 50% tidak menjawab, itu bisa remedial di situ. Tapi kalau di atasnya 70-80 menjawab semua berarti itu itu tidak perlu remedial itu sudah tuntas. Nah, pengayaan itu ya dibutuhkan bagi umpamanya tidak ada yang jawab, makanya perlu ada materi, diperbaiki materinya sebelum diuji kembali. Atau kalau remedial itu tidak perlu diberi materi, langsung dites ulang. Ya, cukup anak-anak suruh belajar sendiri, baru lakukan remedial. Tapi ke pengayaan, kalau memang betul-betul anak yang tidak bisa, beri dulu pengayaan, baru remedial. Itu untuk supaya tuntas KKM-nya. Oke ya? Iya, Pak. Ibu, pertanyaan di bawah lagi, metode. Itu metode tadi, ini metode, harusnya ini kan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu ada 3 unsurnya, pendekatan, model dan metode. Ya. Nah, yang Ibu tahu berapa metode? Yang Ibu tahu? Metode. Berapa pendekatan? Pendekatan ada berapa ya? Ada saintifik, kemudian ada apa lagi ya, Pak ya? Ya, itu Bu ya. Kalau nanti setelah ini belajar minimal ada 10 pendekatan yang populer, ya. Masing-masing pendekatan itu memiliki model, ya. Memiliki model. Oke. Nah, jadi kalau metode memang itu sudah metodenya tadi mungkin ceramah, diskusi, ya. Itu benar ya. Nah, itu juga media pembelajaran. Kenapa bukan alat dan belajar? Iya. Juga ya. Jangan bikin format barulah, ya. Iya, Oke, Pak. sumber belajarnya masih kurang. Oke, oke coba. Oke ya. Ya, kalau sudah mau maghrib. Oke, semuanya sudah bagus lah. Oke, ayo ke bawah lagi. Oke, pendahuluan. Coba Bu, pendahuluan. Oke, ini kalau secara daring, ya. Ini sudah cukup bagus kalau secara daring. Sudah cukup bagus ini kalau siku daring. Tapi ingat saja bahwa walaupun daring, tetap lakukan persepsi, tetap disampaikan tujuan pembelajarannya, tetap disampaikan strategi pembelajarannya, apakah metodenya, modelnya tetap disampaikan, Ibu ya, tetap diberi motivasi, itu tetap ya, tetap juga menanyakan tentang kondisinya secara baik secara fisik maupun psikis ya, tetap itu harus, tetap itu harus. Oke.
Sudah benar ya, sudah rubah ya, sudah bagus lah dibanding yang 3 tadi. Oke. Kita Iya, nginti. Pak. Kita nginti mungkin ini mungkin Pak Bu Susi sudah kritisi ini. Ini 4C ini bukan sintaks ini. Ya, Enggak, 4C iya. ini bukan sintaks. Ya mungkin Bu Susi tadi sudah mungkin sampaikan Iya, ini bukan sintaks. sudah Ini banyak. hanya tujuan, ya tujuan. Sintaks itu ya langkah-langkah pendekatan atau langkah-langkah model terserah, ya. Iya. Oke ya, ya cukup ya Iya, itu. Iya, Apa Pak. lagi? Oke, kita tutup. Itu, Pak. Iya. Penutupnya. Ini sudah bagus, sudah mulai bagus ini. Ya, secara daring benar, tetapi nanti menyesuaikan ini. Tapi ini sudah mulai baku yang penutupnya. Nggak usah ditambah-tambahkan lagi. Ini kan minta komentar, oke. Iya. Poin setengah kesimpulan boleh, yang mengajar tiap kelompok boleh. Ini sudah mulai bagus ini. Oke, 4, enggak. Ada nomor 4-nya. Kita ya masih perlu tambahan, mungkin ada penguatan di sana. Ya, Ibu memberi kesimpulan terakhir, ya. Jangan anak saja menyimpulkan semata-mata, ya. Ibu juga memberi kesimpulan, tambahkan untuk kesimpulan akhir ya, Pak. Ya. Ya, kalau anak-anak nanti masing-masing memberi kesimpulan, nanti kan nanti tidak ada penguatan di kesimpulan masing-masing kelompok misalnya, ya. Iya, Pak. Itu ditambahkan. Penilaian saja, langsung penilaian. Bentar, Pak. Iya. Ya, ini saja saya sampaikan tadi itu kegiatan-kegiatan pendahuluan ini tidak usah ditulis berulang-ulang. Ya, kecuali jadi satu usah itu. Kalau baku sama tidak usah. Kan itu hal baku. Yang berubah itu tadi cuma Ibu tadi di atas itu hanya satu model. Jadi saya mau sampaikan di setiap pasangan KD minimal 2 model itu. Minimal 2 model, Bu. Tidak boleh 1. Oh, iya. Tadi saya coba lihat kembali pendekatannya dulu. Metodenya tadi di atas, metodenya. Saya lupa yang tadi. paling atas, Pak. Metodenya tadi, ada metode. Mana tadi metode? Iya. Ini. Oke. Metode itu pendekatan saintifik melalui studi center learning, problem basic. Ini problem basic learning, ini hanya KD3. Ya. Kalau Ibu mau problem basic learning, berapa pertemuan Ibu? 4 toh? 4 pertemuan. Iya. Apakah berapa pertemuan untuk KD3? Untuk KD3 berapa pertemuan? Enggak sih, Pak. Saya membaginya per materi yang dibahas. Oh, tidak. Ya, usahakan begini Bu mengkonstruk itu kalau bisa tuntaskan dulu pengetahuannya baru keterampilannya. Oh, iya. Tuntaskan. Rupanya kalau saya sarankan 3 pertemuan itu KD3 ya. KD pertemuan keempat khusus KD4. Oh iya. Ya. Jadi setiap pertemuan boleh saja beda modelnya. Boleh beda modelnya. Tetapi yang pasti KD4 itu harus project. Atau production basic learning atau teaching factory. Ya. Jadi itu enggak boleh, Bu, enggak boleh itu, enggak boleh. Jadi KD4 itu hanya 3 orang SMK punya, yaitu 1 project basic learning, yang kedua production basic learning, yang ketiga TEPA, teaching factory. Sudah teaching factory sekolahnya? Di sekolah SMK sudah menerapkan teaching factory? Belum, Pak. Belum. Berarti Ibu bisa menggunakan 2 project basic learning atau production basic learning. Ya, kalau konkret ya. Oke. Ya, oke, baik. Itu Bu ya. Oke, terakhir penilaian. Bentar, Pak. Terakhir penilaian. Iya. Ini. Oke. Penilaian pengetahuan tertulis kuis. Itu tadi buat sempat saya dengar Bu. Iya, digabung. Kuisnya nggak perlu. Kuis, boleh kuis itu hanya per pertemuan, tapi itu bukan untuk menguji ketuntasan KD. Kuis itu hanya digunakan untuk mengkonsul pengetahuan anak-anak kita, peserta didik kita. Ya, boleh ada kuis, tapi tidak boleh ada di penilaian untuk ketuntasan KD. Ya, kuis itu boleh dilakukan hanya untuk penguatan di setiap KD di akhir pembelajaran. Tetapi nilainya itu tidak boleh digunakan mengukur ketuntasan KD. Ya. Iya, Pak.
Oke, penilaian keterampilan unjuk kerja boleh, ya. Unjuk kerja Iya. tetap harus ada LKPD-nya. Ya, tadi sempat ada Iya. saya LKPD-nya, mungkin masih dikritisi Bu Susi, ya itu salah, Iya. ya. Jadi LKPD-nya yang dimaksud itu unjuk kerja, buatkan langkah kerja unjuk kerja itu, yaitu LKPD-nya, ya. Jadi yang dimaksud LKPD itu apa yang Ibu? Kalau situ kinerja, ya LKPD kinerja. Kalau di situ produk, berarti LKPD produk. Kalau portofolio, berarti LKPD portofolio. Begitu. Iya. Oke. Terus jika observasi, ini menurut saya, ini susah Ibu observasi di Google Map. Ya apakah Ibu sebetulnya siswanya berdiri pakai sarung? Itu susah. Iya, Pak. Ini paling susah. Secara kasat mata ya hanya melihat dari wajah saja, tetapi kan tidak bisa Ibu melihat keseluruhan. Lebih saya sarankan observasi memang penting, tapi itu sangat subjektivitas. Tetapi jangan hanya Ibu selalu menilai siswanya, karena memang peserta didik harus menilai dirinya sendiri atau temannya. Ya? Iya, Pak. Jadi penilaian sikap itu ada tiga, observasi, penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat. Antar siswa. Ya, oke. Cukup iya, ya? Pak. Iya, Pak. Oh, ya. Baik, Bu Susi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Amir ya. Takutnya saya bertanya ketawa saja. Banyak dikoreksi tahu. Iya, banyak sekali. Tapi terima kasih banyak Pak Amir. Terima kasih banyak Bu Susi, Pak Muas. Iya, makasih. Ya. Ini sudah Terima lewat. kasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, ini saya masih di kampus loh. Masih di kampus ini. Ibu Susi masih di kampus ini. Mengapa adik-adik juga robotik ini? Oh iya. Oke. Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak Amir ya. ya. Salam kepada anunya nanti perbaiki. Kalau tidak semua itu benar dari itu harus diperbaiki ya. Iya, Dibawa insyaallah. Banjarmasin itu, wah nanti kenapa begini UNM ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak masukannya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen penguji Pak Amir dan Bu Susi. Insya Allah Bu, kita ketemu hari Senin Bu lagi ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ibu Sukarsi ya masukannya, koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Muas. Ya Pak. Hari Senin itu saya Bu Susi di hotel ada pelatihan. Nanti kita sepakat ya waktunya. Siap. Mungkin ya setelah Pak Rektor pembukaan baru kita bisa ya. Siap Pak. Nanti diinfo Pak. Nanti diinfo saja Pak. Ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, baik Bu Elis, silakan izin live Bu Elis. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Live room ya? Live break room. Break room. Iya. Elis keluar. Alhamdulillah. baru mau keluar kita Elis. Ini stop recording ya, stop aja ya.